Dari 14 regimen obat yang kita teliti, akhirnya kita mendapatkan 5 kombinasi regimen obat yang mempunyai potensi dan efektivitas yang cukup bagus untuk menghambat virus itu masuk ke dalam sel target dan juga untuk menghambat atau menurunkan perkembangbiakan daripada virus itu di sel. Ada kabar gembira dari Universitas Erlangga. Mereka bersama tim dari BNPB dan juga BIN, Badan Intelijen Negara, itu merilis bahwa mereka telah berhasil menemukan, meramu obat-obatan yang sudah ada di pasaran menjadi obat katanya efektif buat menyembuhkan COVID-19. Dan mereka menyajikan 5 kombinasi obat yang bisa dilihat di layar. Apa saja 5 kombinasi obat tersebut? Tentu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena waktu itu konferensi persnya tidak banyakkan searah, tidak ada yang pertanyaan dari wartawan. Dan dari 5 kombinasi tadi, pertanyaan pertama adalah kenapa cuma 5? Kenapa tidak ada satu kombinasi lagi sepertinya hilang? Yaitu kombinasi antara hidroksikloroquine dengan clarithromycin. Nah, ini namanya susah, nama obatnya memang susah nih. Ya, ini tidak ada karena ada kalau kita lihat di kombinasi nomor 3 itu ada lopinavir, ritonavir dengan clarithromycin. Tapi di hidrokloroquine kok nggak ada dipasangkan dengan clarithromycin ini. Kenapa tidak ada? Apa lupa atau gimana? Itu tidak ada penjelasan. Nah, silahkan jelaskanlah kalau ada di antara yang menonton video ini tim dari Unair, mungkin bisa taruh di komen penjelasannya apa. Nah, kalau dilihat dari 5 semua obat yang disebut dalam kombinasi tadi, kita bisa kategorikan atas 3 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok antiretroviral, yaitu lopinavir dan ritonavir. Ini obat biasanya dipakai untuk treatment pasien HIV positif. Ya, sekitar 2 bulan lalu, majalah Tempo pernah merilis berita utama mereka malah bahwa obat ini langka di pasaran gara-gara mau dipakai untuk COVID, sehingga orang yang penderita HIV itu pada menjerit semua mereka butuh obat ini untuk kelangsungan, untuk menjaga jumlah viral load di tubuh mereka tetap di level rendah. Jadi kalau mereka tidak dapat obat ini bisa memburuk kondisi mereka atau bisa mati. Jadi itu kekhawatiran para penderita HIV waktu itu. Tapi ya sekarang katanya udah normal lagi. Nah, terus kelompok berikutnya kelompok antibiotik. Namanya in belakang tadi itu antibiotik. Azithromycin, doxycycline, clarithromycin, itu semua antibiotik. Kelompok kategori ketiga itu adalah hidroksikloroquine. Ini yang obat malaria yang dulu digadang-gadang bisa menyembuhkan COVID juga. Oke, mari kita lihat satu per kelompok. Kelompok pertama itu kelompok antiretroviral, lopinavir dan ritonavir. Ini obat tadi disebutkan, ini obat orang untuk sakit HIV, yang menderita HIV. Ini sudah ada penelitiannya dari New England Journal of Medicine tanggal 26 Mei tahun 2020 dan juga dari Universitas Oxford Inggris tanggal 14 April 2020, dan kedua penelitian ini mengatakan tidak ada khasiatnya itu obat tidak ada khasiatnya, obat antiretroviral tadi tidak ada khasiat. Tapi meski demikian obat ini masih masuk dalam daftar yang masih diuji oleh WHO. Mereka punya program namanya Solidarity Trial. Jadi itu program bersama semua negara anggota termasuk Indonesia untuk meneliti obat-obat yang potensial mengobati COVID-19. Tapi dari ini jurnal lembaga terkemuka seperti New England Journal of Medicine dan Oxford University ini, dua lembaga ini sudah menyatakan tidak ada khasiatnya nih obat untuk COVID-19. Jadi kecenderungannya nanti saya
juga ini juga tidak akan dinyatakan WHO tidak efektif. Lalu kelompok kedua antibiotik. Nah, antibiotik ini tidak dirancang untuk penyakit infeksi virus, tapi ini biasanya untuk bakteri ya. Infeksi bakteri itu juga penjelasan dari Dr. Alina Burhan pada acara ILC waktu itu. Tidak bisa antibiotik mengobati virus. Antibiotik biasanya untuk bakteri, infeksi bakteri, bukan untuk virus. Tetapi kenapa ditaruh sini ya? Di kombinasi mereka ini ya, itu hanya mereka yang bisa jawabnya, tim dari UNAIR ini bisa jawab. Terus hidroksikloroquine. Ini pernah naik daun, pernah trending topik ketika Donald Trump ya seperti mempromosikan hidroksikloroquine, itu merebak juga ke Indonesia, sampai tempat trending juga di Indonesia, sampai diborong nih obat malaria ini diborong, hilang di pasaran. Kemudian Donald Trump sampai mendesak FDA itu Food and Drugs Administration, semacam BP POM-nya Amerika lah gitu. Dan mereka yang punya otoritas untuk approve atau menolak untuk mengedarkan obat ke pasaran. Nah, Donald Trump mendesak FDA tidak mau didesak. Akhirnya Donald Trump menggunakan skema yang dia sebut emergency use authorization. Jadi dia menggunakan skema bahwa FDA harus pakai ini karena ini kondisi emergency, ini kondisi darurat. Jadi Donald Trump ini sifatnya memang begitu, dia sepertinya kayak apa, cowboy, berondong aja senapan banyak-banyak gitu. Siapa tahu ada yang kena salah satu gitu kan. Itu yang dilakukan dia ya. Pokoknya nothing tulus, pakai aja hidroksikloroquine ini untuk obat, pakai skema emergency use authorization, udah jalankan. Nah, itu hasilnya apa? Kalau tanggal 20 April 2020 FDA warning ke semua fasilitas kesehatan di Amerika bahwa hidroksikloroquine ini menimbulkan risiko masalah terhadap jantung. Jadi irama jantung orang bisa terganggu dengan pemakaian obat malaria ini. Dan akhirnya pada tanggal 15 Juni 2020 ya, berapa hari yang lalu, FDA mencabut skema emergency use ini. Jadi tidak boleh dipakai, walaupun untuk emergency tidak boleh dipakai, karena tak ada bukti bahwa hidroksikloroquine ini bisa menyembuhkan COVID-19. Tidak ada bukti, malah bikin mudarat, malah bikin efek samping terhadap jantung. Begitu kira-kira kesimpulan dari FDA. Dan sejak itu di Amerika tidak ada lagi pemakaian hidroksikloroquine untuk COVID-19. Kemudian di Inggris juga ada satu lembaga namanya The Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy, disingkatnya Recovery. Ini lembaga ini sebenarnya lembaga pool, kumpulan dari beberapa lembaga penelitian yang ada di Inggris, termasuk juga sana masuk lembaganya Bill Gates, yayasan Bill Gates, Bill and Melinda Gates Foundation. Mereka juga join ke sini, ke recovery ini. Apa hasil penelitian mereka? Pada tanggal 5 Juni 2020 mereka keluarkan data, mereka telah mencoba obat ini, hidroksikloroquine ini, untuk 1.542 pasien secara acak, tapi kategori parah. Jadi semua obat-obat ini yang diteliti ini, yang dicoba-coba ini, itu biasanya dikasih pada pasien yang parah. Karena kalau pasien yang ringan dan sedang, itu biasanya mereka lakukan treatmentnya adalah treatment biasa, treatment standar. Soalnya kalau dikasih obat ini justru nggak tahu apakah memparah keadaan mereka atau enggak. Jadi kalau yang ringan atau sedang biasanya tidak dicoba, obat trial ini tidak pernah coba. Risiko terlalu tinggi untuk mencoba ke yang masih gejala sedang dan ringan. Yang jaga sedang itu biasanya yang sedang ringan di treatmentnya treatment standar, dan mudah-mudahan mereka sembuh sendiri begitu. Jadi, kalau dikasih obat trial gini-gini yang belum jelas efektifnya, justru bisa berakibat buruk. Dikhawatirkan begitu. Nah, recovery ini mengetes obat tersebut terhadap 1.542 pasien yang gejalanya parah. Temuannya cukup menarik. Tingkat kematian pada pasien yang memakai hidroksikloroquine itu 25,7%. Sementara tingkat kematian untuk pasien yang tidak menggunakan
hidroksikloroquine itu 23,5%, jadi lebih banyak pasien yang mati. Lebih banyak rate-nya pasien yang mati karena mengkonsumsi hidroksikloroquine. Nah, itu akhirnya pada tanggal 20 hidroksikloroquine pada tanggal 5 Juni itu sama WHO di-exclude dari daftar obat-obat kandidat untuk dicoba di Solidarity Trial tadi. Di-exclude. Jadi hidroksikloroquine sudah dibuang. Even WHO sudah menendang itu. Tapi kenapa Unair masih memasukkan itu? Ya. Itu silakan jawab kalau bagi tim Unair melihat ini. Oke, jadi kita simpulkan tadi dari 3 obat tadi. Obat antiretroviral kemungkinan tidak ada khasiatnya karena sudah ada 2 penelitian yang menyatakan tidak ada khasiatnya untuk COVID. Antibiotik bukan untuk virus, jadi tidak ada khasiatnya juga. Kemudian hidroksikloroquine sudah dinyatakan WHO nggak ada khasiatnya. Jadi tiga kelompok tadi tidak ada khasiat, tidak ada khasiat, tidak ada khasiat. Ya. Kalau dikombinasi berdasarkan usulan dari Unair ini, ya tidak ada khasiat, tidak ada khasiat, tambah tidak ada khasiat, tambah tidak ada khasiat, hasilnya tiga kali tidak ada khasiat. Itu logika matematikanya begitu. Ya tapi yang namanya obat tentu kita tidak bisa pakai logika matematika. Mungkin saja tidak ada khasiat tambah tidak ada khasiat itu bisa jadinya berkhasiat. Mungkin yang kimia itu semuanya mungkin. Kimia itu uniknya di sana gitu ya. Jadi kayak contohnya di kimia itu hidrogen gas yang mudah terbakar, terus ada oksigen gas juga mudah terbakar. Begitu mereka bersenyawa bergabung jadi H2O, air. H2O. Air ini tidak mudah terbakar, malah dia yang bentuknya cair. Tadi asal-usulnya gas jadi cair, gitu kan. Itu kimia itu juga banyak ini. Jadi makanya kalau untuk masalah obat-obatan gini kita melakukan melihatnya setelah kimianya, bukan telah matematika. Kalau telah matematika udah pasti obat ini nggak ada khasiatnya, tambah obat ini nggak ada khasiatnya. Yang nggak ada khasiatnya lah kalau digabung. Ya, tapi kalau telah kimia, apa efeknya? Seandainya 3 obat tadi digabung, obat yang tidak ada khasiat, digabung dengan obat yang tidak ada khasiat lagi, digabung lagi obat yang tidak ada khasiat lagi, hasilnya kemungkinan 3. Pertama, memang tidak ada khasiatnya juga. Kedua, ada khasiatnya, benar ada khasiatnya untuk mengobati COVID-19, itu yang kita cari, yang inginkan sebenarnya. Ya. Atau yang ketiga, malah memberi efek buruk, malah memperburuk keadaan. Itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita elakkan. Kemungkinan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita katakan tidak ada kemungkinan, tidak bisa. Karena untuk itulah perlunya namanya uji klinis terhadap obat-obat ini. Dan menurut Pak Rektor Universitas Airlangga, Pak Muhammad Nasih, katanya obat yang diusulkan ini sudah beredar di masyarakat, sudah ada izin BPOM. Jadi tapi kombinasinya tidak ada, kombinasi ini belum diuji klinis. Karena katanya kalau uji klinis butuh waktu setahun, bisa lama. Uji klinis itu kan benar-benar dicoba di pasien yang beneran, didata hasilnya apa, efek sampingnya apa segala macam. Dan kalau dilakukan uji klinis itu menyita waktu sampai setahun. Nah, COVID-nya keburu pergi. Begitu kata Pak Rektor. Uji klinis mau tak dilakukan, Pak. Tetap dilakukan uji klinis. Ini Bapak, ini menyangkut nyawa manusia. Karena tadi kemungkinannya bisa dia obat yang diusulkan ini berkhasiat, bisa tidak berkhasiat, biasa-biasa aja gitu ya. Atau bisa berakibat buruk. Kita tidak mau akibat buruk. Kita tidak mau ada yang makan obat ini bukannya sembuh malah mati. Jadi uji klinis wajib. Jadi jangan sampai tidak dilakukan uji klinis, meskipun waktu berapa 15 tahun 20 tahun lakukan tetap uji klinis. Kita memang berpacu dengan waktu, mau apa lagi. Ya, itu yang saya pikir ya untuk membahas masalah obat-obatan yang diusulkan oleh Unair dan BIN. Ya, basically ini saya lihat ya sepertinya tujuannya apa begitu ya, belum uji klinis tapi sudah diumumkan ke masyarakat,
sudah diumumkan ke masyarakat. Jadi sepertinya kita di PHP begitu ya, masyarakat di PHP. Dan kalau saya boleh usul, ini rata-rata obat-obat sini sudah ada di daftar solidarity trialnya WHO. Buat apa lagi dites di sini? Ya kalau bisa jangan WHO ngetes, kita juga ngetes. Itu buang-buang waktu. Kalau bisa apa yang sudah sedang dilakukan tes oleh WHO, kita nggak usah ikut. Kita cari obat lain. Indonesia peneliti jago-jago semua, bisa cari apa obat lain yang bisa diteliti. Biarkanlah WHO dan juga Indonesia ada di WHO ini bekerja untuk meneliti itu. Nah kita meneliti obat yang lain lagi. Jangan yang sedang dikerjakan oleh WHO ini kita teliti juga. Berapa gitu, mubazir. Jadi telitilah, carilah obat yang potensi di Indonesia, yang lain potensi menurut penelitian Indonesia. Kita teliti itu dan supaya tahu obat kita ini yang benar-benar mangkus, benar-benar efektif. Indonesia bisa dapat hadiah Nobel loh nanti kalau bisa begitu. Ya, keren kan kalau Indonesia dapat hadiah Nobel. Jangan kapan Indonesia dapat hadiah Nobel untuk kedokteran ini. Ini ya kesempatan lah bagi peneliti-peneliti Indonesia untuk menunjukkan prestasinya di tengah COVID, ya tengah pandemi ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa supaya Indonesia bisa selamat dari COVID ini, dari pandemi ini, bisa melalui dengan baik tanpa banyak yang akibat-akibat buruk yang dihasilkan oleh ini. Ya demikian pembahasannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.